Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akademia, jumpa lagi di Mustikologi. Nah teman-teman, pada episode kali ini saya akan coba mengangkat isu berkaitan dengan profesi dosen teman-teman ya. Mungkin di antara kalian ada banyak yang masih bimbang. Apakah saya harus dosen atau mungkin mencari profesi atau pekerjaan lain teman-teman ya. Nah di video ini saya akan coba membahas tentang profesi dosen berdasarkan 3 hal teman-teman ya. Yang pertama saya akan coba membahasnya berdasarkan persyaratan ya, apa aja syarat dosen ya. Yang kedua saya akan coba bahas ya dari sisi kewajibannya, apa aja kewajiban yang nanti kira-kira Anda harus kerjakan ketika Anda telah menjadi seorang dosen. Dan yang terakhir adalah tentang hak ya, apa aja hak yang akan didapatkan kalau Anda jadi seorang dosen. Baik, kita akan coba bahas yang bagian pertama ya, berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi dosen ya, utamanya di Indonesia teman-teman ya. Jadi saya nggak bicara dosen di luar negeri ya, ini saya bicara di Indonesia. Oh ya, ini saya disclaimer dulu ya, saya bicara sekarang ini tidak mewakili ya institusi atau lembaga manapun teman-teman ya. Jadi ini murni ya saya sebagai seorang dosen ya pribadi teman-teman, tidak mewakili manapun organisasi. Nah terkait syarat untuk dosen di Indonesia ini beda-beda teman-teman ya. Jadi satu kampus dan kampus lain bisa beda-beda. Cuman umumnya diantara syaratnya itu adalah yang pertama adalah calon dosen ini dia wajib bergelar paling tidak S2 atau master teman-teman ya. Sekarang memang lagi sedang diupayakan bahwa dosen itu wajib bergelar doktor atau PhD ya. Di beberapa kampus yang sudah top ya, itu mereka mensyaratkan itu harus PhD atau doktor atau paling tidak sudah punya LOA untuk studi S3 ya. Di kampus-kampus top udah kayak gitu. Cuman di kampus-kampus yang biasa-biasa ini biasanya S2 cukup ya. Gak perlu sampai sudah S3, itu pertama. Syarat yang berikutnya itu biasanya berkaitan dengan IPK teman-teman. Ya iyalah ya, dosen kan akan jadi guru ya, Anda kan mengajar di depan mahasiswa. Of course dong ya, IPK ini kan menunjukkan seberapa intelek Anda ya, seberapa cerdas Anda gitu kan teman-teman ya. Lagi-lagi ini subject to atau bergantung pada kampus masing-masing. Kampus top biasanya mensyaratkan IPK tinggi ya, 3,7 ke atas, mungkin ada yang 3,8 gitu ya. Cuman di beberapa kampus ya biasanya IPK-nya itu 3,5 teman-teman. Ya, itu syarat IPK. Yang berikutnya nih biasanya juga ada syarat yang berkaitan dengan linearitas teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan linearitas itu adalah kesesuaian bidang ilmu teman-teman antara S1 dan S2-nya ya. Jadi jangan sampai kemudian S1-nya bidang ilmunya apa ya, S2-nya apa. Nah kalau kayak gitu nggak sejajar, nanti itu bisa bermasalah ya. Misalkan ya S1-nya Anda ngambil teknik contoh ya, S2-nya Anda ngambil misalkan manajemen ya. Nah, ini akan sulit ya untuk kemudian linear ya. Nah meskipun demikian, lagi-lagi teman-teman, ini lagi-lagi tergantung dari kampus masing-masing. Ada yang memperbolehkan, ada yang nggak perbolehkan. Yang berikutnya ini biasanya berkaitan dengan bahasa Inggris teman-teman. Jadi dosen atau calon dosen ini wajib bisa berbahasa Inggris, baik itu secara pasif maupun aktif ya. Aktif ini maknanya dia nulis dan juga ngomong, harus bisa itu. Pasif dia maknanya harus bisa membaca teman-teman ya. Nah ini nanti ditunjukkan atau dibuktikan ya biasanya dengan skor TOEFL atau IELTS. Nah, untuk di Indonesia sih umumnya TOEFL teman-teman ya, TOEFL cukup. Nah, ini lagi-lagi berapa syaratnya bisa berbeda-beda, tergantung kampusnya ya teman-teman ya. Bahkan di beberapa program studi ya mempersyaratkan bukan bahasa Inggris malah, bahasa Arab misalkan ya, kalau itu program-program dari Fakultas Syariah. Jadi Anda harus lihat di masing-masing program studi yang Anda lamar ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang mempersyaratkan kemampuan untuk menulis ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Nanti ini berkaitan dengan kewajiban dosen. Nanti akan saya jelaskan di bagian yang kedua teman-teman ya. Jadi kalau seorang dosen tuh nggak bisa nulis, ini akan sulit untuk mempekerjakan atau melakukan ya pekerjaan sebagai
seorang dosen. Dan yang pasti nanti seorang dosen itu akan dites kemampuan untuk teaching, ya, mengajarnya. Jadi selain bisa nulis, harus juga bisa ngajar. Ini mungkin yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi itu akan dicek ya bagaimana Anda menyiapkan materi, bagaimana mempresentasikan ya. Itu akan dites dalam ujian namanya micro teaching ya. Nah itulah kira-kira secara umum ya terkait dengan persyaratan menjadi seorang dosen. Nah untuk kewajiban ya, kewajiban dosen ya, ini lagi-lagi secara umum ya saya bicara, dosen itu secara umum itu di Indonesia itu punya 3 kewajiban ya, dan ini umumnya sih hampir sama dengan di Malaysia ya teman-teman ya, atau mungkin di Brunei. 3 kewajiban. Satu adalah pendidikan, dalam artian dosen ini nanti wajib mengajar, memberikan pendidikan, memberikan perkuliahan. Ini wajib. Ya. Yang kedua, dosen nanti wajib untuk melakukan penelitian dan publikasi. Jadi dosen itu bukan cuma ngajar teman-teman. Ya. Jadi fungsi dosen itu bukan sebagai guru ya. Ini harus dibedakan. Guru dan dosen ini 2 hal yang berbeda. Kalau guru ya dia akan fokusnya kepada pengembangan metode pembelajaran ya, akademik, pedagogik dan lain sebagainya. Guru juga meneliti, cuman porsi untuk penelitiannya tidak sebesar dosen. Nah, dosen beda. Dosen dia mengajar juga kayak guru, tapi ya entah bergantung pada ini ya jenjang akademiknya atau jabatan akademiknya. Porsi untuk menelitinya ini justru jauh lebih besar ya dibandingkan mengajar teman-teman ya. Nah, ketika penelitian nanti ini kan berkaitan dengan tadi ya dengan syarat yang sebelumnya bahwa dosen itu wajib bisa menulis dan meneliti teman-teman. Yang ketiga ini syaratnya berkaitan dengan pengabdian masyarakat. 3 pengajaran atau mengajar ya, penelitian dan publikasi, dan yang ketiga adalah tadi apa? Pengabdian masyarakat. Maknanya seorang dosen ini nanti wajib kemudian bisa mengabdi kepada masyarakat. Apa aja bentuknya Pak pengabdian? Bisa banyak teman-teman ya. Bisa menciptakan sesuatu untuk masyarakat ya. Kalau teman-teman dosen teknik ya, ntar diminta untuk bikin let's say prototype untuk membantu problem di masyarakat. Misalkan ada masalah sampah ya kan, dosen bikin tuh alat apa gitu ya buat sampah. Atau ada juga yang cuman sekelas atau sekadar memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bisa berupa ceramah ya, bisa berupa sosialisasi ya dan sebagainya. Intinya adalah bisa menyampaikan ilmu yang didapat ya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positif dari kehadiran seorang dosen ya. Nah, kemudian juga selain dari 3 tadi ya, biasanya dosennya juga punya kewajiban yang keempat teman-teman. Ya, ini kewajiban administrasi. Ini yang sering dikeluhkan oleh banyak dosen di Indonesia ya. Jadi mereka harus tetap ya melaporkan administrasi, melaporkan semua kinerja mereka secara sendiri, mandiri. Jadi semuanya serba sendiri. Kalau hilang berkasnya ya udah salah sendiri kan gitu teman. Ini yang banyak dikeluhkan juga oleh dosen. Mereka tiap semester harus melaporkan yang kita sebut sebagai BKD, beban kinerja dosen. Terus juga melaporkan semuanya. Kalau diundang di ngisi seminar di masyarakat, kita harus minta surat-suratnya, surat permohonan lah, surat ucapan terima kasih lah, sertifikat lah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang bisa meribetkan. Kadang kita sudah dapat tuh surat-suratnya, kemudian lupa, hilang, teklingsut, akhirnya nggak bisa dihitung sebagai sebuah kinerja. Ini kadang jadi masalah bagi dosen. Kemudian juga yang mungkin bikin kesel kalau jadi dosen itu ya, ketika dalam hal kaitannya dengan pengajaran ya, ini adalah terkait dengan memberikan penilaian ya. Nah, teman-teman yang dosen mungkin sudah paham nih, bahwa memberikan penilaian itu susah ya, ngoreksi lah itu susah, bukan susah sih ya Pak, males males karena banyak yang dikoreksi. Anda bisa bayangkan aja kalau misalkan satu kelas ada 50 mahasiswa lah ya, atau 40 deh ya, 40 mahasiswa satu kelas tuh, nanti ada banyak tugas-tugas, tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya kan, belum lagi ada ujian mid-sem, mid-semester ya kan, ada kuis segala macam, gimana kita mengoreksinya itu ya. Satu anak itu jawabannya bisa 2 lembar, 3 lembar ya kan. Kalau 40 anak berarti bisa berapa lembar yang harus kita baca dan kita berikan nilai ya. Ini kadang-kadang menyita waktu. Itu baru satu kelas ya, belum kalau 2 kelas, 3 kelas ya. Ini kadang yang jadi masalah buat dosen.
Dalam penelitian pun sama ya, kendala atau masalahnya adalah kita kadang itu kesulitan ya dalam bahasa Inggris ya, dalam merangkai kata, storytelling. Kalaupun sudah jago bahasa Inggrisnya, storytellingnya, kadang kita akan kesulitan di jurnal teman-temannya, karena kan yang namanya jurnal itu harus direview teman-teman, harus direview, dan bukan cuma satu reviewernya, kadang 2-3 reviewer, dan itu kadang ditolak juga sering ya. Dan seringnya banyak dosen yang ditolak di jurnal, mereka kesel ya, terdemotivasi, akhirnya males, dan akhirnya nggak bisa menjalankan kinerja dosen dengan baik. Ini harus disiapkan mental kalau benar-benar Anda pengen jadi seorang dosen di Indonesia ya teman-teman ya. Meskipun syarat publikasi di Indonesia ini tidak terlalu berat ya, dibandingkan dengan negara tetangga kayak Malaysia ya, ini nggak begitu berat, cuman tetap aja ya, namanya orang kalau udah malas ya malas gitu ya teman-teman. Di Indonesia paling sekelas jurnal tuh Sinta ya, atau mungkin DOAJ ya, indeksnya sudah oke ya. Kemudian kita bicara sekarang bagian yang ketiga terkait dengan hak. Ini mungkin yang paling menjadi pertimbangan besar ya. Selain kewajiban ada hak teman-teman. Saya ingin mengajak Anda berpikir untuk realistis, bukan cuma sekedar emosional ya, realistis. Jadi bukan cuma sekedar berpikir ikhlas. Ini harus realistis. Hak ini penting. Biasanya ya secara umum hak dari pekerjaan itu ya, utamanya dosen itu ada 3 kali ya. Yang pertama itu terkait dengan gaji ya. Yang kedua ini nanti ada namanya tunjangan ya. Yang ketiga ini adalah namanya honor ya, honorarium ya, atau ya kita sebut juga sebagai insentif lah ya teman-teman ya. Nah, berapa gaji dosen? Berapa gaji dosen? Saya bicara ini secara umum ya teman-teman ya. Ini mungkin nanti bisa berbeda di beberapa kampus ya, tergantung kemampuan kampus yang bersangkutan. Secara umum di Indonesia Anda bisa cek faktanya ya, silakan tanya ke dosen-dosen lain. Gaji itu teman-teman, saya bicara gaji pokok ya, umumnya itu adalah seangka ya 2-3 juta untuk yang awal-awal. Tolong dicatat dengan baik, gaji pokok dosen di Indonesia secara umum ya untuk yang awal-awal adalah 2-3 juta. Dengan syarat S2, dengan kewajiban tadi 3 atau mungkin 4 sama tadi ngurus administrasi gitu kan, Anda digaji 2-3 juta pokok. Nah, kira-kira menurut Anda itu worth it atau tidak? Nah, cuman meskipun demikian, di beberapa kampus atau perguruan tinggi swasta ada juga yang berani menggaji pokok itu sampai 10 juta ada ya, utamanya di daerah-daerah kota-kota besar ya, kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, itu ada yang seperti itu. Tapi yang kampus swasta teman-teman, yang negeri saya biasanya sih mereka ikut standar PNS ya, 2-3 juta gitu. Terus selain gaji juga ada yang namanya tunjangan teman-teman. Tunjangan ini bisa macam-macam bentuknya ya. Ada tunjangan keluarga, tunjangan beban kerja lebih. Ya, ini tergantung ini ya, tergantung pimpinan kampusnya ya, bagaimana dia menetapkan tunjangan. Ada yang baik, ada yang medit. Ini lagi tergantung, Anda harus riset dulu, tanya dengan detail, nggak usah takut dibilang nggak ikhlas. Ini kita harus realistis ya ketika kita bekerja. Ya. Kira-kira worth it nggak apa yang kita berikan dan apa yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Tunjangan nih jumlah juga bisa beda-beda. Tunjangan keluarga misalkan ada yang ngasihnya 500.000, ada yang ngasih 1 juta, 2 juta. Ya. Ini tergantung ya. Jadi dicek lagi. Kemudian juga ada honor ya. Honor atau insentif lah ya teman-teman ya. Honor ini bisa nanti biasanya itu honor itu dikasih ketika Anda melakukan pekerjaan yang sifatnya itu tim-tim ya, berbasis tim. Disuruh atau dapat surat tim ya untuk bekerja, let's say misalkan membenahi website kampus, itu dosen yang diminta untuk bekerja, mengadakan seminar ya kan, atau mungkin tim untuk akreditasi. Nah, itu kan ada honornya teman-teman. Nah, lagi-lagi besaran honor ini lagi-lagi tergantung dari kebijaksanaan pimpinan. Ada yang baik, ada yang medit. Gitu kan ya. Ada, ini kita harus bicara jujur teman-teman. Jadi di kampus-kampus yang di daerah Bandung ya, Jakarta, saya dengar dari teman saya teman-teman, itu ada yang bahkan ngasih honor tuh kalau tim tuh ada yang gede. Ada yang 1 kali tim tuh dapat
1 juta, 2 juta ya, satu tim ya. Ada yang medit ya, cuma dikasih 200.000, ada juga. Nanti apa namanya, bilangnya harus ikhlas gitu, kerja untuk akhirat. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga insentif ya. Insentif ini biasanya berkaitan dengan karya yang kita kerjakan atau kita produksi teman-teman ya. Karya ini bisa macam-macam nih. Jadi bisa Anda, let's say, bisa menciptakan sebuah modul atau mungkin buku atau mungkin paper jurnal ya. Itu semua nanti bisa diajukan insentifnya, buku berapa ya, terus tulisan di koran atau di jurnal berapa dan sebagainya. Besarannya lagi-lagi berbeda-beda, tergantung kemampuan dan kebijaksanaan pimpinan. Untuk yang karya jurnal ya, paper jurnal, ini pun juga ada range-nya juga. Ada jurnal Q1 kalau Scopus ya, Q2, Q3 dan seterusnya. Ada yang Sinta, ini beda-beda jumlahnya. Ada yang ngasih paper Q1 tuh dikasih 20 juta ke atas, ada ya. Di luar dari gaji pokok teman-teman ya, insentif ada yang 20 juta satu paper. Ada yang kemudian 20 juta cuman kemudian dirinci lagi nih, dia penulis keberapa, ada yang kayak gitu juga ya. Ada yang cuma ngasih Q1, ada yang ngasih cuma 10 juta ya, ada juga. Jadi Anda harus rinci, tanya ke kampus yang bersangkutan apa saja insentif dan berapa jumlah yang akan didapatkan. Ingat, nggak usah malu-malu, nggak usah takut dibilang nggak ikhlas ya. Jadi ini adalah hak teman-teman ya, tanyakan dengan detail sehingga akadnya nanti tidak masalah gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira take home pay dosen, pertimbangkan semua tadi, menjumlahkan semua antara gaji, insentif, tunjangan dan lain sebagainya. Ini untuk dosen ya baru ya, mungkin bisa sampai 5 juta ya, 5 juta. Kalau dia rajin banget ya, ikut tim, rajin nulis, 10 juta bisa. Bahkan ada juga sampai 20 jutaan. Tapi tadi ya, yang pasti itu adalah yang gaji pokoknya dan tunjangan. Itu yang pasti. Ya. 2-3 juta itu gaji pokok, sama tunjangan mungkin sampai 5 juta kali ya. Untuk dosen bergelar S2. Nah, Anda bisa pikirkan matang-matang. Kalau pengen dapat 20 juta itu perlu politik, ya, sikut-sikutan, perlu ekstra kerja keras. Ada keadaan di mana teman-teman sudah ekstra kerja keras, sudah nulis, sudah bikin paper, publikasi, ternyata anggarannya dipolitisasi. Ya, jadi nggak semua dapat tuh, jadi dibagi, ada limitnya, sehingga Anda kemudian pas lagi sial nggak dapat gitu ya. Nah, ini kadang kayak gitu. Nah, teman-teman, kira-kira demikian ya antara syarat, hak, dan juga kewajiban dari seorang dosen. Sekarang tugas Anda adalah memikirkannya. Apakah kira-kira dosen itu untuk Anda atau tidak ya? Dengan pendidikan S2 di luar negeri lagi gitu kan ya. Apakah worth it dapat sekian juta ya, 5-6 juta? Atau Anda lebih worth it Anda bekerja di industri dengan gaji yang bisa 2 digit ya, 10-20 juta yang dengan work life balance yang lebih oke juga ya teman-teman. Tapi kalau Anda wanita dan Anda tidak perlu kemudian kerja yang terlalu capek ya, cuman sekedar mengajar, nulis juga 1-2, ini menurut saya mungkin opsi yang tepat ya untuk dosen ya. Tapi tadi ya, dapatnya paling ya nggak nyampe 2 digit ya teman-teman ya. Mungkin demikian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan profesi dosen. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.